di Kalvari demi kasih-Mu bagi kami umat kepunyaan-Mu, supaya kami memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami itu bagaikan dupa yang berbau harum, yang sungguh menyukakan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami rindu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, berbicaralah bagi kami, beri kami petunjuk-petunjuk-Mu, arahkan setiap langkah kaki kami ke arah di mana Tuhan inginkan kami ada di sana. Tuhan, terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi para umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, bukakan pikiran kami, buat kami mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman pada pagi siang hari ini. Terima kasih, berikan kami tanah hati yang baik, yang subur, biar benih firman boleh bertumbuh, berakar yang kuat, bahkan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah bagi kami, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, hari ini kita mengingat kembali tentang pengorbanan Kristus di Kalvari, kematian Tuhan kita untuk menebus kita semua dari segala pelanggaran kita, dosa kita. Tahun 2020 ini kita mengingat kematian Tuhan kita dengan cara yang berbeda. Tidak seperti tahun-tahun yang kemarin, kita bisa kumpul di gereja kita masing-masing dalam ibadah Jumat Agung. Tetapi pada kesempatan tahun ini kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari tidak berlambat kita membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman pada pagi siang hari ini terambil dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose 1 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama Kolose pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi, mulai ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Tuhan,
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini, kematian Kristus membuat umat kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada ibadah Jumat Agung ini adalah kematian Kristus membuat umat Tuhan kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Setiap tahun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat kematian Tuhan kita. Tuhan disalibkan di Kalvari. Tuhan mati, korbankan diri demi saya dan saudara. Saudara, kematian Kristus adalah korban penebusan dosa. Kalau kita lihat dalam perjalanan umat Tuhan dalam perjanjian yang lama, ketika umat Tuhan melakukan pelanggaran, melakukan dosa di hadapan Tuhan, mereka harus datang kepada Tuhan lewat para imam yang menjadi perantara. Imam akan korbankan domba yang tanggung, yang terbaik untuk korban penghapusan dosa. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus sudah datang ke dunia. Dia telah menjadi domba Paskah, korbankan diri, korban satu-satunya untuk menebus kesalahan kita, untuk menebus pelanggaran kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kematian Kristus adalah korban penebusan dosa. Kita diperdamaikan oleh kematian. Kita diampuni pelanggaran dan dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa pengorban tidak ada yang namanya perdamaian atau pendamaian. Tanpa korban penebusan tidak ada yang namanya pendamaian. Saudara, seperti kalau orang menawan, saudara, kalau ada perseteruan antara bangsa-bangsa, mungkin satu negara berperang dengan negara yang lain. Kalau ada tawanan di sana, mereka menawan orang-orang dari musuh itu. Bagaimana supaya orang-orang ini bisa bebas?
bagaimana? Ada pertukaran. Orang ini bisa bebas kalau mereka juga membebaskan. Ada kurban. Demikian juga kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara juga pergi ke Pegadaian, saudara membutuhkan uang, saudara gadaikan cincin atau kalung emas saudara. Bagaimana supaya cincin itu bisa menjadi milik kita kembali? Saudara, kita manusia jatuh dalam dosa dan menjadi hamba daripada iblis, hamba daripada setan. Bagaimana caranya kita supaya ditebus kembali menjadi milik Tuhan? Seperti kita, saya ceritakan, seperti kita gadaikan kalung emas kita. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan itu kembali? Tentunya ada korban. Kita harus membawa uang untuk boleh mendapatkannya kembali. Kita tebus itu bukan dengan tangan hampa, tetapi ada korban, ada nilai yang harus kita serahkan. Dan akhirnya kita boleh mendapatkan kembali. Bagaimana umat Tuhan menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan? Ada korban, ada tebusan. Kristus sudah menjadi korban supaya kita ini mendapatkan penebusan. Tanpa penebusan Kristus tidak ada perdamaian. Tanpa perdamaian tidak ada pengampunan. Kristus lakukan itu bagi saya dan saudara. Saudara, kematian Kristus membuat umat Tuhan kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Inilah yang dimaksudkan Tuhan ingin tebus kita supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, sehingga kita umatnya harus kudus. Tidak mungkin gelap dan terang bisa menyatu seperti air dan minyak. Maka kita harus dikuduskan supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana gereja atau umat Tuhan tetap kudus dan tak bercela, bahkan tak bercacat? Yang pertama, Tuhan tulis di sana, umat harus bertekun dalam iman. Mempercayai kebenaran, terus percaya kepada Dia. Yang pertama. Baru yang kedua, umat tetap teguh dan tidak tergoncang. Hari-hari ini kegoncangan sedang terjadi. Kepercayaan kita bisa goyah dengan keadaan hari-hari. Pemberitaan yang paling populer di tahun 2020 ini tidak lain yang namanya corona atau virus corona atau COVID-19. Ini yang sedang terjadi hari-hari. Keadaan bangsa-bangsa digoncang hari-hari. Dan kita sebagai umat
yang percaya kepada Dia, keadaan itu bisa menggoncang iman kita. Tapi Tuhan ingatkan, apapun yang terjadi, kita harus menjadi umat yang teguh, yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Sebab keadaan hari-hari Tuhan izinkan untuk boleh membawa umatnya dekat kepada-Nya. Mungkin sudah ke arah yang lain, dan Tuhan inginkan supaya kembali kepada jalan. Saudara, biar dikasih oleh Tuhan, biarlah gereja Tuhan tetap menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Umat harus tetap teguh, harus tetap kuat, karena memang bukan karena kita. Kalau kita kuat sampai hari ini, itu semua oleh karena Dia yang ada di dalam hidup kita. Ketika Dia ada dalam hidup kita, keadaan ini tidak bisa menggoncangkan iman kita. Ketika Dia ada di dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi orang-orang yang berputus asa dengan keadaan. Karena keadaan ini bukan cuma kita di kota ini, bukan cuma kita di daerah ini, bukan cuma kita di bangsa ini, tetapi ini di seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan ingat, supaya kita tetap percaya kepada Dia, kita harus tetap teguh iman kita. Kita harus tetap kuat menghadapi keadaan ini, karena ada Dia yang menyertai kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita semua. Terkadang Tuhan izinkan ya, sedang mempersiapkan kita, darah umat yang kudus, yang tak bercela dan yang tak bercacat. Itu adalah gereja yang cemerlang, gereja yang siap menjadi mempelai Kristus. Dia adalah juru selamat. Dia juru selamat, Dia tahu persis bagaimana caranya untuk Dia selamatkan kita umat. Dia bisa pakai dengan caranya sendiri untuk selamatkan saya dan saudara. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk selamatkan saya dan saudara. Terkadang Tuhan izinkan dengan cara-caranya yang ajaib, boleh membawa umat Tuhan dipersiapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar hari-hari kita menjadi gereja yang siap, gereja yang cemerlang, gereja yang kudus, umat yang tak bercela dan tak bercacat. Sebab kedatangannya semakin dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan Tuhan tahu cara bagaimana biar banyak jiwa diselamatkan hari-hari. Tuhan tahu cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa hari-hari.
Tuhan izinkan situasi dan keadaan hari-hari ini berjalan hingga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara lihat banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang yang menyembah Dia, bukan cuma di gedung-gedung gereja saja, tetapi di jalan-jalan, di mana saja. Keadaan membuat setiap keluarga-keluarga kumpul di rumah, ibadah di rumah. Ini adalah cara Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan gereja menjadi umat yang kudus, yang tak bercela dan tak bercacat. Dengan keadaan hari-hari, saya percaya kita, saudara-saudara umat Tuhan yang ada di rumah, kita adalah umat yang teguh, kita adalah umat yang kuat, yang kokoh, sebab ada Dia yang menyertai kita. Dan yang ketiga, bagaimana gereja umat Tuhan tetap kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Umat jangan bergeser, berpindah dari pengharapan bahwa Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Dan kita harus percaya bahwa kematian Kristus menyelamatkan saya dan saudara. Biarlah hari ini kita mengingat kembali pengorbanan Kristus. Dia inginkan supaya saya dan saudara diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan atas kita tidak akan pernah gagal, tetapi rencananya akan digenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi gereja yang siap, umat yang kudus, yang tak bercela dan tak bercacat, yang siap menantikan kedatangan kapanpun Tuhan akan datang. Saya selalu berkata kedatangan Tuhan itu berbicara dua hal. Yang pertama, kedatangan Tuhan secara universal, keseluruhan. Baru yang kedua, kedatangan Tuhan secara pribadi. Orang tidak pernah tahu kapan dia selesai. Tiba-tiba kita lihat seseorang, tiba-tiba dia selesai di dunia. Tapi bukan persoalan. Hidup mati kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan kita yang atur sendiri. Tetapi kalau kita menjadi gereja yang siap, gereja yang kudus, tak bercela dan tak bercacat, kapanpun Tuhan datang, kita tidak akan tahu. Tuhan datang secara pribadi dalam hidup kita. Dalam arti kata kita meninggal, kita tidak akan pernah tahu, karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Termasuk mereka yang meninggal dengan virus corona. Memang kalau dilihat secara sangat miris sekali. Orang yang meninggal dengan virus corona ini tidak ada upacara pemakaman,
tidak dihadiri oleh keluarga, tidak dihadiri oleh orang banyak, sampai mau dimakan pun masyarakat tolak. Sangat miris. Bahkan hari-hari ini terjadi di Amerika Selatan, saking banyaknya orang dikasih biar di pinggir-pinggir jalan. Tapi sekali lagi saya mengatakan, bukan cara mati kita yang menentukan kita ada di surga, tapi cara hidup kita hari ini yang menentukan kita ada di surga. Yang jadi persoalan, orang selalu kita harus sehat rohani kita. Imun harus tinggi supaya tidak terjangkit. Tapi apa artinya kita sehat secara jasmani, tapi rohani kita sakit? Ketika kita selesai, kita tidak dapatkan tempat. Mendingan kalau disuruh pilihan, mendingan sakit secara jasmani tetapi rohani sehat. Ketika selesai ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi disuruh memilih lagi, tentunya kita inginkan jasmani sehat, rohani sehat. Rohani sehat, itulah umat yang kudus, yang tak bercelah, yang tak bercacat. Itu yang penting, itu rohani sehat. Kapanpun waktu kedatangan, kita tidak akan pernah tahu. Kapanpun umur kita selesai, kita tidak akan pernah tahu. Sebab kita akan memperoleh janji Tuhan, hidup yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Mari kita menjadi umat yang siap kalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, persiapkan kehidupan kita. Hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus.